Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam tak juga lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan materi yang telah saya buat, dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Audrey Adelia Yuninda, dengan NIM 062030501325. Dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan dosen pengampu Bapak Jovan Febriantoko, SEAK, MACC-CA. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu dengan materi kas dan piutang. Pokok pembahasan. Untuk kas yaitu pengertian kas, instrumen kas, kategori kas, dan pelaporan kas. Untuk piutang yaitu pengertian piutang, jenis piutang, pengakuan dan penilaian piutang, dan yang terakhir penurunan nilai piutang. Yang pertama itu kas. Apa itu kas? Kas adalah aset keuangan atau alat tukar standar atau uang tunai yang likuid ataupun paling cair yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan. Instrumen kas terdiri dari dua, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, pinjaman dan piutang, investasi pada efek utang, dan investasi pada efek ekuitas. Untuk aset non-keuangan yaitu persediaan, biaya dibayar di muka, properti pabrik peralatan, dan aset tidak terwujud. Kategori kas. Terdapat 6 kategori kas, yaitu uang tunai, baik dalam bentuk kertas atau logam, uang perusahaan yang disimpan di bank sewaktu-waktu dapat diambil dalam bentuk simpanan giro atau demand deposit. Yang ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, cek perjalanan, kasir cek, dan wesel pos. Pelaporan kas dibagi menjadi 3. Yang pertama setara kas, yang kedua kas terbatas, dan yang ketiga cerukan bank. Untuk setara kas, investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang A, mudah dikonversi menjadi kas, dan B, sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya, surat perbendaharaan negara atau SPN, surat berharga, dan dana pasar uang. Yang kedua itu kas terbatas. Jika jumlahnya material, A, pisahkan kas terbatas dari kas biasa. B, aset lancar atau aset tidak lancar. Contohnya, terbatas untuk 1, ekspansi atau pelunasan pabrik,
Maaf, perluasan maksudnya. Yang kedua, pelunasan utang jangka panjang, dan yang ketiga, saldo kompensasi. Yang terakhir itu cerukan bank. Ketika sebuah perusahaan menulis cek yang jumlahnya melebihi rekening kas A, umumnya dilaporkan sebagai liabilitas lancar. B. Offset terhadap akun kas hanya jika kas yang tersedia di rekening lain dalam bank yang sama tempat overdraft tersebut terjadi. Selanjutnya, piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Jenis piutang. Piutang memiliki 3 jenis, yaitu piutang usaha, piutang atau wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Wesel tagih surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Selanjutnya yaitu pengakuan dan penilaian piutang. Pengakuan piutang yaitu diskon dagang, yang kedua diskon tunai. Diskon dagang terdiri dari pengurangan dari daftar harga, tidak diakui dalam catatan akuntansi, pelanggan ditagih setelah dikurangi potongan harga. Diskon 10% untuk pelanggan toko retail baru. Diskon tunai mendorong pembayaran cepat, metode bruto versus metode neto, dan termin pembayaran 2/10 N/30. Penilaian piutang. Perusahaan menilai dan melaporkan piutang sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasi. Menentukan nilai realisasikan kas membutuhkan estimasi piutang, tidak tertagihnya, dan retur atau potongan yang akan diberikan. Piutang yang tidak dapat ditagih adalah hilangnya pendapatan yang dibutuhkan, di antaranya penjualan yang secara kredit menambah kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, penurunan aset piutang, dan penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas. Metode akuntansi untuk piutang tak tertagih, yaitu penghapusan langsung dan metode penyisihan. Secara teori tidak diinginkan, di antaranya tidak cocok, piutang tidak dinyatakan pada nilai realisasi kas, IFRS tidak mewajibkan jika jumlahnya cukup material. Untuk metode penyisihan, kerugian dapat diestimasi, yaitu presentasi penjualan. Presentasi piutang, IFRS mewajibkan jika jumlahnya cukup material. Penurunan nilai piutang. Ada 4, yaitu 14,5%, yang kedua 10,5%, yang ketiga 8,5%, dan yang terakhir 12,5%. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat piutang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, atau nilai yang dapat terrealisasi atau yang dapat tertagih. Kerugian penurunan nilai dicatat pada laba rugi sebesar selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai piutang yang dapat terrealisasi. Pada setiap periode pelaporan, entitas menentukan penurunan nilai tersebut dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa satu atau lebih kejadian atau peristiwa kerugian yang telah terjadi. Contoh kejadian yang merugikan diantaranya kesulitan keuangan signifikan yang dialami pelanggan, kegagalan pembayaran, renegosiasi syarat piutang disebabkan kesulitan keuangan pelanggan, dan yang terakhir, penurunan arus kas masa depan yang dapat diukur dari kelompok piutang sejak awal pengakuan walaupun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset individual dalam kelompok.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.